Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku tentunya. Kali ini aku mau ngasih teman-teman 5 tanda skincare, produk skincare itu tidak cocok di muka kita. Itu apa aja? Jadi kalau teman-teman penasaran, tetap stay watching. Oh iya teman-teman, yang pertama itu aku mau ingetin ya, kalau aku itu bukan dokter kecantikan, dokter kulit, ataupun ahli-ahli perskincarean. Aku tuh cuman kayak orang biasa gitu yang masih belajar tentang perskincarean dan masih cari-cari perskincarean dan produk-produk yang cocok. Seperti biasa, aku nggak pakai apa-apa, aku cuman pakai skincare rutin aku di pagi hari. Terus ini tuh aku masih ada kayak bekas-bekas karena kemarin itu aku habis pakai habis nyobain produk, yaitu produk TBS, The Body Shop, yang facial wash yang tea tree. Aku tuh pakai yang vitamin E yang tonernya lah. Aku kan kayak berarti kalau misal aku pakai rangkaian dari TBS itu aku cocok gitu ya. Ternyata tuh nggak cocok di facial washnya. Aku tuh pertama tuh kayak nggak gitu, kalau misalnya tuh nggak cocok ya aku pakai aja facial washnya tuh. Tapi setiap aku pakai di facial wash itu yang malam-malam lah, terus aku pakai malam-malam tuh kayak pertama tuh sensasinya tuh kayak gatal gitu ya teman-teman. Terus kayak ini tuh hasilnya aja dalam 2 hari aku pakai tuh aku langsung beruntusan. Beruntusan ini juga, ini tuh udah mendingan banget. Terus ini tuh masih merah-merah ya, sebenarnya tuh ini udah hitam, ini tuh udah kering semua, tinggal kayak bekas gitu ya. Dan kalau jerat mendem ini tuh kayak ini tuh dari kapan ya, sebulan yang lalu ini tuh udah ada tapi di dalam gitu ya. Terus ini aku kasihin obat total dari Larisa, jadinya tuh hitam gini. Ini tuh udah enakan gitu, udah kempes gitu ya, tapi masih bekas gini, aku nggak apa-apain. Tuh ya udah teman-teman, daripada aku banyak cincong dan aku udah agak ngantuk gitu, lir-lir matanya karena cuaca saat ini tuh panas banget, terus kayak anginnya yang sepoi-sepoi gitu, jadi aku ngantuk dan orang rumah juga pada tidur, jadi aku suaranya agak bisik-bisik gitu ya teman-teman. Aku mulai aja. Yang pertama itu wajah tampak kemerahan. Nah kemarin pas aku tuh pakai TBS itu sebenarnya tuh aku nggak sadar ya, karena aku tuh pakainya malam-malam, terus aku pakai gitu ya tuh merah-merahnya tuh di bagian yang otot-ototku tuh kelihatan. Yang pertama itu yaitu wajah tanpa kemerahan lah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pakai suatu skincare yang pada saat sekali teman-teman itu aplikasiin terus langsung kayak merah-merah gitu dalam 24 jam deh, dalam 24 jam itu merah-merah, mending teman-teman itu stop ya teman-teman. Kenapa? Karena mesti kandungan tersebut itu mengandung asam akrilat atau pewarna ataupun kandungan kayak pengawet gitu. Jadi kalau misalkan merah-merah itu, apalagi yang selaput, apalagi yang mukanya tuh kayak aku gitu, tipis banget. Jadi kalau misalkan ngilangin merah-merah itu mesti lama banget dan nggak mungkin gitu ya kak, kayak misalnya tuh kayak 2 minggu gitu udah hilang tuh kayak tahayul gitu ya, nggak mungkin juga. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerasain gejala seperti itu, mending teman-teman stop. Dan yang oh ya, kalau aku punya tips, kalau misalkan teman-teman daripada sayang ya ke mukanya, teman-teman tuh cobain produk yang baru itu, mending teman-teman tuh tempelin plester ke
siku teman-teman di sini, yang di sininya taruh sini dalam 24 jam, jangan kena air. Kalau misalnya teman-teman mau mandi, dibungkus pakai plastik atau apa gitu biar nggak basah di lengan sininya lah. Dalam 24 jam itu teman-teman cek kalau misalkan teman-teman di aerasinya tuh gatal atau merah-merah atau ruam-ruam gitu, berarti teman-teman tuh nggak cocok sama produk teman-teman itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sayang ke muka teman-teman, jadi bisa aja teman-teman praktekin ke lakukan siku teman-teman aja dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau aku mah kayak nggak sabaran gitu ya, jadi langsung aplikasiin gitu ke muka. Nah itu teman-teman bisa aja pakai kayak gitu. Udah ya. Yang kedua itu adalah kulit kerasa kering maupun gatal. Nah itu yang bener-bener yang aku rasain gitu kemarin pas pakai TBS itu, yang facial wash yang tea tree itu. Lah langsung ya, kan aku pakein ya malam-malamnya tuh aku pakein aku facial wash itu aku pakein kayak segini gitu ya kan, karena ada kandungan tea tree-nya, jadi kayak adem gitu di muka, kayak seneng gitu. Habis itu aku basuh, aku bersihin kayak habis itu tuh kayak rasanya tuh kayak gatel, terus kering gitu, katanya tuh kayak di sininya loh. Lah kan kalau misalkan kita kan tangan tuh nggak sadar ya kalau malam-malam kayak aku agak tepuk-tepukin gitu, jadi tuh aku malam-malam tuh aku tepuk-tepukin gitu loh. Gatal banget beneran, aku nggak bohong. Terus jadi aku cobain aja, mungkin aku pikir oh ini mungkin kayak reaksinya gitu, reaksi si skincare ini. Terus aku pakai aja deh. Dalam 2 hari itu aku pakai tuh rasanya kayak gitu, sama aja. Terus itu tuh malah lebih parah, yang kedua tuh malah lebih parah. Jadi tuh keluar kayak jerawat kecil-kecil itu yang bernanah kecil-kecil, hampir di seluruh muka gitu. Di sini tuh kayak ada 3, di sini ada 2, di sini gitu banyak. Aku kopekin gitu karena aku tuh kayak risih gitu ya teman-teman, kayak banyak banget gitu loh. Terus jadi beruntusan nih, ini aja belum sembuh tapi ini udah mendingan banget. Nanti aku kasih tahu kayak kemarin itu bekas-bekas yang kemarin yang bener-bener dahsyat banget mukanya, bikin nggak pede, bikin insecure gitu. Terus jadi kalau misalkan teman-teman tuh kulitnya tuh sensitif gitu kayak aku, terus kering, terus acne prone juga, kayak bahaya banget gitu ya. Kayak nyobain produk-produk tuh bener-bener harus lihat banget kandungannya. Jadi teman-teman tuh mending cari yang fragrance-nya tuh gak ada gitu, kayak fragrance free gitu, jadi itu lebih baik. Terus yang ketiga itu timbul jerawat di beberapa bagian. Nah di sini teman-teman harus tahu dulu purging maupun breakout. Kalau teman-teman udah paham dari 2 ini, teman-teman pikir ini tuh breakout atau purging gitu. Kalau di video sebelumnya tuh aku udah bahas ya tentang purging ataupun breakout kalau nggak salah sih, kalau nggak lupa kayaknya aku udah pernah bikin video itu deh, cek aja teman-teman. Jadi tuh waktu aku pakai produk itu tuh purging, tapi aku tuh kayak orangnya tuh kayak gak mau sama produk yang bikin muka kita tuh jadi jerawatan gitu ya, kayak gak sabar gitu rasanya tuh, pengen aku gesek gitu. Kalau misalkan ada beruntusan gitu kayak nggak mau gitu loh. Jadi aku tuh kayak udahlah, bye, aku nggak lanjutin lagi sama produk itu, karena si purging itu tuh biar bisa detox muka kita sih sebenarnya, tapi aku tuh nggak sabar gitu loh, kayak nggak mau ribet gitu. Jadi aku mesti kalau misalkan beli produk yang bikin purging, jadi aku langsung buy aja, langsung udahan gitu ya. Nah yang keempat, sensasi terbakar dan panas. Nah kalau misalkan teman-teman itu mukanya ngerasain terbakar, sensasi terbakar maupun sensasi
panas gitu, please, itu tuh berarti teman-teman gak cocok sama produk itu ya. Jangan dipaksain, jangan dilanjutin. Kenapa? Karena itu tuh bisa merusak kulit muka kalian gitu loh, karena si epidermis di di kulit kalian itu nanti jadi rusak, jadi kayak sayang gitu ya kan. Pokoknya teman-teman tuh ada sayangin muka kalian, jadi itu termasuk tanda kalau nggak cocok sama produk skincare ya. Tuh dengerin. Nah, yang kelima, yang terakhir itu tidak tampak hasil. Nah, kalau misalkan teman-teman itu pakai produk skincare maksimal deh lamanya tuh 1 bulan ya, teman-teman tuh nggak dapet hasil. Kalau misalkan itu sih pencerah gitu sih, pencerah wajah, dalam sebulan tuh nggak kelihatan hasilnya, nggak bikin cerah malah bikin kusam. Nah, berarti itu nggak cocok, itu tuh kayak utama gitu ya. Berarti kalau nggak ada hasil berarti nggak cocok, jangan dipaksain. Kalau misalkan itu mahal, kalau misalkan itu produk mahal, mending di pre-love aja. Siapa tahu itu tuh cocok di mereka dan berguna buat mereka, daripada buat rusak rusak kulit kalian. Nah, jadi ya di sini buat pelajaran, nggak semua produk yang mahal itu cocok di kulit muka kita tuh beda-beda. Jadi kalau yang murah pun malah cocok, malah bikin kulit kita tuh jadi bersih, jadi elastis, jadi kayak cocok gitu ya. Itu nggak apa-apa, yang penting dilihat BPOM atau enggak, terus dilihat kandungannya atau yang ini tuh palsu atau enggak gitu, dilihat bener-bener. Nah, ini kenapa muka aku tuh udah mendingan. Kemarin itu aku pakein ini masker Himalaya. Ini tuh aku yang 50 ml, ini murah banget, 22.000. Ini tuh aku pakai, ini tuh udah pernah aku review ya kayaknya di video sebelumnya. Ini tuh bikin si jerawat-jerawat itu tuh kempes, dan si beruntusan-beruntusan itu tuh jadi hilang gitu sedikit demi sedikit, dan bikin ngelatak gitu ya, si kayak bekasnya itu jadi ngelatak sendiri gitu kalau pakai ini. Dan ini tuh benar-benar berkhasiat banget buat muka yang kayak aku, yang acne prone gini, yang beruntusan gini. Dan habis itu, setelah itu tuh aku mesti pakein ini nih, Acne Clean Face Toner. Ini tuh toner ini kayak buat nutup pori-pori, karena kita tuh habis pakai masker. Ini tuh bener-bener bikin pori-pori aku jadi kecil banget ya, nggak kecil banget ya, maksudnya jadi agak kecilan gitu, karena pori-pori aku tuh gede gitu ya teman-teman. Nah, udah, ini tuh aku cuman sharing pengalaman aku, dan aku tuh cari dan baca-baca di artikel maupun di YouTube, dan ini aku sharing ke teman-teman, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa minum air putih 1 hari 2 liter. Assalamualaikum.